Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan. Saya Intan Nabila Prameski. Saya Farah Nur Azizah. Saya Fajar Alamsyah. Saya Idam Albantani. Kami mahasiswa KPI 6D Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Industri Media Massa dengan dosen pengampu Dr. Handes Makluni Sanjaya MSOS akan memaparkan penjelasan tentang Pada tahun 1905 muncul surat kabar pertama yang diterbitkan oleh Johann Corolus di Jerman. Kemudian pada tahun 1920 muncul radio yang dapat menyebarkan informasi atau berita lebih cepat dari surat kabar. Selama Perang Dunia Kedua, radio mampu menyebarkan informasi perang lebih cepat pada saat itu. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, muncul televisi yang tidak hanya menyiarkan suara, tetapi juga suara dan gambar. Meskipun televisi masih hitam putih pada saat itu, program televisi berwarna mulai berkembang sejak tahun 1967 hingga sekarang. Kemudian muncul internet yang mengubah popularitas media lain yang saat itu populer di kalangan remaja, lebih mudah untuk diakses, lebih cepat, dan memiliki jangkauan yang lebih luas dari media lain. sejarah media massa di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda dan baru mulai mengalami perkembangan yang signifikan pada saat bergulirnya era reformasi pada tahun 1990-an. Media massa di Indonesia memiliki berbagai macam media komunikasi, salah satunya seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Di setiap media komunikasi tersebut memiliki sejarahnya masing-masing. Televisi disebut-sebut sebagai contoh nyata perkembangan media massa di Indonesia. Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar di Indonesia, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1962 di Istana Merdeka dan upacara pembukaan Asian Games 4 tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno, Jakarta oleh Televisi Republik Indonesia TVRI. Sejak saat itulah TVRI mulai mengudara secara reguler, mulai menyebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia setelah diorbitkannya satelit Palapa A1. Jadi, fungsi media massa terbagi menjadi dua, yaitu fungsi media massa ideal dan juga fungsi media massa komersial. Fungsi media massa ideal terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa fungsi media massa sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan juga sebagai media perekat atau kontrol sosial. Nah, untuk komersialnya sendiri terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan fungsi media massa sebagai lembaga ekonomi dan kebudayaan. Ekonomi media merujuk pada operasi bisnis dan aktivitas keuangan perusahaan yang memproduksi dan menjual output ke berbagai industri media. Lalu adapun menurut Picard, ekonomi media berkaitan dengan bagaimana industri media mengalokasikan sumber dayanya untuk membuat konten informasi dan hiburan guna memenuhi kebutuhan khalayak, pengiklan, dan institusi masyarakat lainnya. Lalu adapun tujuan bisnis televisi. Televisi adalah bisnis sebagai pembuat konten. Selain itu, tujuan bisnis televisi adalah sebagai kekuatan budaya. Dan televisi juga berperan sebagai guru, pendamping, serta sarana untuk mengisi waktu. Penyiaran televisi memiliki dua pelanggan utama, yang pertama penonton dan kedua pengiklan. Lalu strategi pemrograman terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada production atau produksi, kedua scheduling atau penjadwalan, yang ketiga ada research atau riset. Lalu relasi pemrograman dan acara iklan. Yang pertama ada penyiaran komersial atau swasta. Nah, ini di mana industri yang membuat program untuk dijual kepada iklan. Yang kedua ada program yang menarik banyak audiens. Hal ini adalah target yang dijangkau oleh para pengiklan. Berbicara tentang strategi pemrograman yang ada di stasiun televisi itu terbagi menjadi tiga. Pertama ada produksi, scheduling atau penjadwalan, dan yang ketiga ada riset. Nah, di produksi itu terdiri dari in-house production, akuisisi, dan juga network. Sedangkan di penjadwalan ataupun scheduling itu ada yang namanya hari, jam, zona, dan juga promo. Nah, di promo ini ada off-air dan juga on-air. Sedangkan di riset itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu pra-penayangan, pasca penayangan, dan hasil. Nah, di hasil ini salah satunya ada TV share dan TV rating.